Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Yudia Putri Tarisanggaini, NIM 205093, kelas 2C, dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Kepribadian dan Budaya Anti Korupsi yang diampu oleh Bapak Puspo Wardoyo, SPD, MPD. Tujuan dari pembuatan video ini adalah agar mengenal lebih dini hal yang berkenaan dengan korupsi dan memahami bahaya korupsi, serta menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini. Pencegahan tindak koruptif sejak dini di lingkungan pendidikan. Korupsi adalah fenomena sosial yang telah menjadi budaya di kalangan masyarakat, entah dari korupsi waktu hingga uang, alih-alih dijadikan suatu jalan untuk meraih kekayaan. Bahkan, pelaku korupsi, yang biasa kita sebut dengan koruptor atau penjahat kerah putih, tidak memandang usia dan gender. Korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum, serta merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata, untuk memperkaya diri sendiri. Belakangan ini muncul kasus-kasus korupsi yang terungkap dari pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga hukum negara. Akan tetapi, penanganan kasus tersebut pun tiada ujungnya. Bahkan, seiring dengan berjalannya waktu, muncul kasus-kasus korupsi yang lain. Karena itu, bila pemberantasan hanya sekadar menjadi angin lalu, maka pencegahan korupsi secara dini kian diperlukan. Adapun pencegahan perilaku korupsi sejak dini bisa dilakukan dengan cara 1. Penanaman kejujuran sejak dini. Kejujuran adalah suatu hal yang sangat penting dari pembentukan karakter seseorang. Bila kejujuran ditanamkan secara dini, bukan tidak mungkin kita akan mendapatkan pejabat-pejabat pemerintahan yang jujur. 2. Kedisiplinan dan taat pada hukum yang berlaku tidak dimungkiri. Kedisiplinan merupakan suatu karakter dari seseorang yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Bila seseorang disiplin dan taat pada hukum yang berlaku, maka perilaku korupsi bisa musnah dengan sendirinya. 3. Kesadaran mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Bila seseorang lebih mementingkan kepentingan umum, maka dia tidak akan egois tentang kepentingan pribadinya. Jika perilaku korupsi bisa terpinggirkan, maka bukan tidak mungkin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pun terjamin. 4. Penerapan pajak kekayaan yang tinggi. Perilaku korupsi bisa disebabkan oleh keegoisan seseorang dalam meraih kekayaan. Guna mencegah kekayaan yang berlimpah, maka pajak kekayaan yang tinggi akan menjadi solusi yang baik. Dengan begitu, seseorang enggan untuk menambah kekayaannya. Langkah ini bisa juga dimaksudkan untuk penurunan tingkat korupsi berdasarkan keinginan untuk kaya. 5. Hidup sederhana, dan bersyukur. Tekanan ekonomi yang tinggi bisa memunculkan suatu ide dan gagasan seseorang mencari jalan pintas guna meraih kekayaan. Untuk mencegah hal tersebut, perlu ditanamkan kesederhanaan kepada seseorang sejak dini dan tak lupa rasa syukur kepada Ilahi atas apa yang kita miliki. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Mentalitas anti korupsi ini akan terwujud jika kita secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan dari sistem nilai yang mereka warisi dan memperbaharui sistem nilai warisan dengan situasi-situasi yang baru. Pendidikan anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi untuk menolak korupsi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa kita.
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan anti korupsi ini adalah membuat siswa mengenal lebih dini hal-hal yang berkenaan dengan korupsi sehingga tercipta generasi yang sadar dan memahami bahaya korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dan mengerti sanksi yang akan diterima jika melakukan korupsi, serta menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter teladan agar generasi muda tidak melakukan korupsi sejak dini. Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, greed, kesempatan, opportunity, kebutuhan, needs, dan pengungkapan, expose. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Mengapa pendidikan anti korupsi penting diterapkan? Pendidikan anti korupsi lebih menekan pada pembangunan karakter anti korupsi pada diri individu mahasiswa. Tujuannya adalah membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya dan menanamkan nilai-nilai. Terima kasih. Sekian video pembelajaran yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.